Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada hari ini kembali kita boleh bersama-sama berjumpa dalam ibadah kita. Kita mempersiapkan hati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan pada saat ini untuk kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami bisa melewatinya karena pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohonkan hikmat yang daripada Tuhan ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang meneguhkan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap pribadi kami yang mendengarkannya. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan dan kuasa Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami sungguh memperoleh berkat yang daripada Tuhan asalnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita melihat nats pembimbing kita di dalam Yesaya 45 ayat 9 sampai 12. Yesaya 45 ayat 9 sampai 12 berbunyi demikian. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya dan tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan, dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan kita renungkan adalah Aku di tangan Tuhan. Aku di tangan Tuhan. Saudara, ketika seorang anak dipegang oleh ayahnya, saya yakin anak itu juga yakin di dalam hatinya bahwa ayahnya akan memegang dia dengan kuat. Saat ada bahaya, sesuatu apapun, ayahnya akan memegang dia dan tidak akan membiarkan anak tersebut bisa jatuh atau mungkin terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dikatakan bahwa bagaikan tanah liat di tangan penjunan, manusia dikatakan berserah penuh untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita melihat hasilnya tentu kita mengatakan, wah sungguh indah sekali, saudara. Tetapi ketika kita melihat seorang penjuna yang bekerja untuk membentuk sebuah alat dari tanah liat ini, saudara, dikatakan bahwa sang penjuna ini melakukan dengan meramas, ya mungkin dia bisa memotong, dia akan membentuk tanah liat itu dengan keras, saudara. Dan inilah gambaran betapa beratnya tantangan supaya tanah liat ini dibentuk menjadi sebuah karya yang indah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 dan 12 dalam nats yang sudah kita baca dalam Yesaya 45 ini, kita sudah melihat di situ bahwa Allah yang menciptakan, akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Saudara, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan manusia dalamnya. Allah yang berdaulat, Allah yang mengontrol akan hidup umatnya sampai pada saat ini. Dan ketika saya dan saudara menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, inilah adalah kedaulatan Tuhan. Ia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa Ialah Allah
dan ajaib Allah kita. Di dalam nats ini kita melihat bahwa sebuah gambaran di dalam ayat 9 sampai dengan 10 menggambarkan layakkah, pantaskah umatnya memprotes pada penciptanya. Digambarkan di situ bahwa celakalah, saudara, perhatikan dalam ayat 9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya dan tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Saudara, Allah memperingatkan dengan keras bahwa tidaklah seharusnya ciptaan berbantah dengan penciptanya. Dengan kata lain, tidaklah seharusnya kita yang diciptakan dikatakan berbantah dengan sang pencipta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa seperti tanah liat di dalam tangan tukang periuk, demikian juga kamu di dalam tanganku. Saudara, gambaran ini memberikan suatu hal bahwa demikianlah hidup saya dan saudara ada di dalam tangan Tuhan, katakan. Tetapi dikatakan bangsa Israel ini dalam ayat Yeremia pasal 18 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Saudara, peringatan bagi bangsa Israel pada waktu itu bahwa ketika mereka menyadari bahwa Tuhanlah yang membentuk mereka, tetapi apa yang menyebabkan mereka dikatakan menderita? Karena bangsa itu tidak mau bertobat dari dosanya, sehingga Tuhan membatalkan untuk dikatakan menyesal bahwa menjatuhkan malapetaka itu. Ayat yang ke-10 dikatakan dalam Yeremia 18, tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, saudara, bangsa itu tidak mau taat kepadaku, mereka melakukan apa yang jahat, sehingga niat Tuhan membatalkan pertolongan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah gambaran yang dilihat bahwa hidup kita berada di dalam tangan Tuhan, tetapi sesungguhnya kita sendirilah yang terkadang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Kita sendirilah yang keluar dari tangan Tuhan, mengikuti seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak mau bertobat dari dosa mereka. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Bahkan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Allah menciptakan bahwa kita ini dikatakan pemilik umatnya. Allah yang berhak membentuk dikatakan akan setiap hidup saya dan saudara. Ketika kita mengatakan aku di tangan Tuhan, ini aku Tuhan, hidupku ada di dalam tanganmu, maka saya dan saudara harus menyadari bahwa kedaulatan Allah, kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan, bahwa kita ini adalah milik Allah. Ketika kita menyadari itu, bahwa kita ini adalah milik Allah, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa aku di tangan Tuhan, hal yang perlu kita perhatikan yang pertama, saudara, yaitu mengenal kedaulatan Allah dengan benar. Sekali lagi, hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengenal akan kedaulatan Allah dengan benar. Perhatikan di dalam ayat 12 dikatakan, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengenal akan kedaulatan Allah dengan benar di dalam hidup kita, maka itu akan menghasilkan iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Di dalam kedaulatan Allah tidak pernah merancangkan suatu hal yang jahat pada hidup kita. Dan kita melihat bagaimana sifat Allah yang maha suci. Sifat Allah yang maha suci ini tidak ada dosa. Dan dia bukan sumber dosa. Tetapi justru karena kitalah manusia yang ingin keluar
dari tangan Allah yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, awal mulanya karena ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Mereka tidak mau hidup dengan apa yang Tuhan telah berikan aturan yang pertama dalam perjanjian lama dalam Taman Eden, saudara. Dan disinilah kita melihat bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan dalam kedaulatannya Allah merencanakan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Kita melihat Allah berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara, ini hal yang luar biasa. Ketika saya dan saudara menyadari dalam hidup ini, kita mengenal akan kedaulatan Allah dengan benar. Disinilah kita melihat bahwa iman kepada Allah memberikan jaminan bahwa dosa kita telah dihapus. Kita lepas dari hukuman yang kekal itu. Dan karena iman kita kepada Yesus Kristus memberikan jaminan, yaitu hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kedaulatannya Allah pun mengizinkan akan penderitaan. Ada sakit penyakit, ada bencana, saudara. Masih ingat dalam perjanjian lama dalam hidup bangsa Israel, bahkan dalam Nats ini, saudara, bagaimana Tuhan memakai Koresi, saudara. Tuhan memakai Koresi sebagai alatnya untuk membawa orang Israel pada waktu itu, saudara. Dan di sini kita melihat bagaimana umat Israel pada waktu itu di dalam ketidaktaatan mereka harus berjalan selama 40 tahun. Saudara bisa membayangkan akan penderitaan yang dialami karena saudara, karena ketidaktaatan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari Allah yang berdaulat di dalam hidup ini, saudara, bahwa Allah yang menciptakan akan dunia ini, Allah yang berdaulat atas setiap sejarah dalam kehidupan ini, saudara. Allah berdaulat atas setiap hal yang terjadi, apakah itu penganiayaan, apakah itu bencana alam yang terjadi, apakah itu sakit penyakit, bahkan mati hidupnya seseorang. Allah lah yang berdaulat atas hal tersebut. Bahkan ketika kita menjalani saat-saat masa pandemi saat ini, saudara, mari kita belajar melihat apa yang menjadi kedaulatan Allah atas setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak contoh-contoh dalam perjanjian, dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama pun kita melihat akan kehidupan Ayub. Bukankah dia adalah orang yang saleh, tetapi bagaimana Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan. Dia mengalami sakit penyakit. Dia kehilangan akan anak-anaknya, saudara. Dia kehilangan akan harta benda kekayaannya. Saudara, disitulah kita melihat Ayub menyadari akan kedaulatan Allah dengan benar di dalam hidupnya. Sehingga dengan iman, Ayub mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini salah satu contoh bagaimana Ayub menyadari bahwa dengan iman dia mengakui akan kedaulatan Allah di dalam hidup dia. Sekalipun segalanya hilang di dalam hidup dia, tetapi imannya kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit yang dihadapi pada waktu itu, istrinya mengatakan, Ayub, masih bertekunkah engkau dengan imanmu? Apa jawab Ayub, saudara, kepada istrinya? Engkau berbicara seperti apa? Perempuan gila. Di sini kita melihat Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Ayub sungguh-sungguh mengenal akan kedaulatan Allah dalam hidupnya dengan benar, sehingga menghasilkan iman dan pengharapan kepada Tuhan di dalam hidupnya. Sekalipun ada pergumulan, ada tantangan yang berat yang dia hadapi pada waktu itu, tetapi dia sungguh-sungguh mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita menyadari sampai pada saat ini, ketika kita juga mengatakan aku di tangan Tuhan, aku ada di dalam tangan Tuhan, mari kita menyadari akan
kedaulatan Allah yang benar dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang merencanakan setiap hal dalam hidup saya dan saudara, maka kita akan menghasilkan iman dan pengharapan kita. Ketika kita sungguh-sungguh melihat akan kebenaran firman Tuhan, melihat akan kedaulatan Allah yang benar dalam hidup kita, maka kita akan mengimani janji kebenaran firman Tuhan dalam setiap hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara, Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertaimu. Jangan cemas sebab aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong, dan engkau kutuntun dengan tanganku yang jaya." Saudara, ketika kita menyadari ada ketakutan yang muncul, ada kecemasan yang muncul dalam kehidupan kita, ada penderitaan, ada sesuatu hal yang kita hadapi dalam hidup ini, mari kita berpegang kepada janji kebenaran firman Tuhan. Kita melihat kedaulatan Allah yang benar dalam hidup saya dan saudara, bahwa Tuhan yang menyertai kita. Dialah Allah yang akan meneguhkan kita, saudara, dan dialah yang akan menuntun kita dalam setiap hal kehidupan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita mengatakan aku di tangan Tuhan. Saudara, lihat dalam ayat 9 dan 10 di situ, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya dan tidak lain dari beling periuk saja. Ada kata Naliat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Saudara, hal kedua yang perlu kita perhatikan yaitu saat aku mengatakan aku di tangan Tuhan, jangan memberontak saat dibentuk. Saudara, dalam Yesaya 64 ayat 8 mengatakan, tetapi Engkau ya Tuhan Bapa kami tanah liat dan Engkau yang membentuk kami semua adalah buatan tangan-Mu. Saudara, ketika mengatakan aku di tangan Tuhan, hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita jangan memberontak terhadap Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hidup orang percaya digambarkan seperti tanah liat di tangan penjunan, saudara. Tuhanlah sang penjunan itu. Tuhanlah sedang memproses saya dan saudara sampai pada saat ini. Untuk mengalami dikatakan bejana yang berguna, bejana yang bernilai, saudara. Tanah liat itu harus mengalami sebuah proses pembentukan dari tangan penjunan, saudara. Dia harus dipotong mungkin, dia harus dipoles mungkin, dan dia harus diberikan mungkin air sedikit. Ketika dilihat mungkin jelek lagi, dipukul lagi dan diproses. Demikian juga saudara, saya dan saudara dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa dikatakan lari dengan namanya sebuah proses dalam hidup saya dan saudara, dalam sebuah pembentukan, sebab tidak ada sesuatu yang instan yang terjadi di dalam Tuhan. Yesaya 44 ayat 24 bahwa Ia membentuk engkau sejak dari kandungan. Sejak dalam kandungan Tuhan sudah membentuk kita. Dan pembentukan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, bisa saja secara manusia kita tidak mampu, saudara. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada hal-hal yang menyakitkan, saudara. Masih ingat tadi saya mengatakan seperti bangsa Israel di padang gurun. Apa yang terjadi? Mereka mengeluh, mereka mengomel, saudara. Mereka memberontak, saudara. Kenapa? Mereka terus-menerus memberontak kepada Tuhan. Sehingga bangsa Israel harus berputar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Padahal sebenarnya bisa saja dengan singkat mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Tetapi dalam kedaulatan Allah, Tuhan memproses mereka melewati perjalanan itu selama 40 tahun, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan belum selesai mau berurusan dengan kita selama kita seperti bangsa Israel yang terus memberontak dalam hidup ini, saudara. Kita terus menyimpang daripada jalan kebenaran Tuhan. Sehingga di dalam ayat 9 dan 10, saudara, dalam bahasa sehari-hari dikatakan demikian dalam ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan penciptanya. Ia seperti periuk yang melawan.
yang membuatnya. Apa kata Naliat bertanya kepada tukang periuk, engkau sedang apa? Apakah periuk mengeluh bahwa pembuatnya tidak mempunyai keahlian? Saudara, inilah gambaran hidup kita. Ketika Tuhan mau memproses dalam hidup kita, membentuk kita, terkadang sering kita, Tuhan, kenapa seperti ini? Oh Tuhan, saya tidak mau yang seperti ini. Saya mau sesuatu yang begini Tuhan, yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi disinilah dikatakan bahwa kita digambarkan seperti tukang beling, digambarkan tidak lain dari beling periuk saja. Tanah liat berkata kepada pembentuknya, memprotes, Tuhan, kenapa begini? Tuhan, saya tidak mau seperti ini. Mungkin inilah gambaran hidup kita diungkapkan di sini, saudara. Oleh sebab itu, milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat kita sedang diproses. Sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Yeremia 18 ayat yang keempat mengatakan, apabila periuk yang sedang dikerjakan itu kurang sempurna, ia mengerjakannya kembali menjadi periuk yang sesuai dengan yang dikehendakinya. Demikianlah proses dalam hidup saya dan saudara. Tuhan mengizinkan kita. Ketika Tuhan memproses kita mungkin melalui suami atau istri kita. Tuhan memproses kita di tempat pekerjaan atau melalui bisnis usaha kita. Tuhan sedang memproses kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, sudahkah kita sungguh-sungguh seperti yang dikatakan Yeremia, bahwa Tuhan akan terus membentuk kita ketika ada sesuatu yang tidak bagus dalam hidup kita. Oh, ini yang saya harus perbaiki. Tuhan akan memoles lagi melalui setiap hal dalam perjalanan kehidupan kita. Inilah yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Saudara, bahwa kita adalah buatan Tuhan. Kita terus diproses dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita tetap memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan saat kita sedang diproses, dibentuk saat ini oleh Tuhan. Jangan sampai kita memberontak, mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Kita tidak mau melihat apa yang menjadi rencana Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memahami bahwa aku di tangan Tuhan, ingatlah akan janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Ketika saat ini ketakutan-ketakutan itu muncul di dalam hidup kita, sehingga mungkin kita mencari jalan kita sendiri sesuai dengan keinginan kita sendiri, mari kita bertanya dan mengingat akan firman Tuhan, aku menyertaimu. Ketika ada kecemasan yang muncul dalam hidup kita, ingat Tuhan mengatakan, aku Allahmu, engkau akan kuteguhkan dan engkau akan kutolong, kutuntun dengan tangan yang jaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah janji kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab aku Tuhan Allahmu, dalam ayat 13 di dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Kataku, jangan takut, aku akan menolong engkau. Saudara, inilah janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan sedang memproses kita melalui pergumulan, melalui masalah, ketika kita menghadapi sakit, penyakit, atau masalah dalam kehidupan pekerjaan, ada tantangan yang kita hadapi hari-hari dalam hidup, mari kita pegang bahwa Tuhan yang memegang dengan tangan kanannya. Jangan takut, Tuhan akan menolong kita, asalkan kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita dalam tangan dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengoreksi perjalanan hidup kita di dunia yang fana ini. Ketika kita diingatkan kembali bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, kita ada di dalam tangan Tuhan, mari kita mengingat kembali hari ini. Apakah saya dan saudara sudah mengenal kedaulatan Allah dengan benar di dalam hidup ini, saudara? Saudara, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhanlah
yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, ketika kita mengenal kedaulatan Allah dengan benar, maka itu akan menghasilkan iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Sekalipun secara manusia mungkin sangat berat pergumulan kita. Ingat tadi Ayub, begitu berat pergumulan tantangan yang dihadapinya, tetapi dia dengan iman pengharapan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, yang berikutnya, apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai penolong kita? Kita menyadari bahwa Tuhan sebagai pelindung di dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh tidak memberontak saat kita sedang diproses oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Tuhan sedang memproses kita melalui masalah, melalui sakit penyakit, melalui tantangan dalam pekerjaan kita, bahkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Tuhan sedang memproses kita dengan menghadapi suami seperti ini, menghadapi istri seperti ini, menghadapi anak-anak kita yang seperti ini. Tuhan sedang memproses dan membentuk kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 31 ayat 6 mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Biarlah ketika kita mengatakan aku di tangan Tuhan, seperti Daud mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, aku di tangan Tuhan berarti kita sungguh berserah kepada Tuhan dalam rencananya. Kita menyerahkan setiap hal dalam hidup ini, baik itu dalam kesulitan yang kita hadapi, baik itu di dalam tantangan kehidupan kita. Ingat kata firman Tuhan, jangan menyerah, jangan kita memberontak, teruslah berjalan dalam rencana Allah. Sebab Tuhan mengatakan, aku ini Tuhan Allahmu, memegang engkau dengan tangan kanan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, walaupun situasi hidup dan zaman telah berubah, dikatakan Allah tidak berubah. Kita tidak perlu berputus asa, dikatakan, karena Tuhan masih tetap berpegang kepada janji itu. Kita mengimani akan janji firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara bahwa ketika kita mengatakan aku di tangan Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengenal akan kedaulatan Allah dengan benar. Dialah Sang Pencipta kita, Dialah Sang Penjunan yang terus memproses dalam hidup kita, sehingga ketika kita mengenal kedaulatan Allah dengan benar, maka akan menghasilkan iman dan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kita siap masuk ketika Tuhan sedang memproses kita. Tuhan akan membentuk kita menjadi bejana yang semakin indah di hadapan Tuhan, sampai pada akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat, sungguh engkau amat baik. Mengapa saudara? Karena kita mau menyerahkan, berserah kepada Tuhan dalam rencananya. Dalam setiap hal yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan sedang memproses kita, membentuk kita semakin indah di mata Tuhan. Dan biarlah kita mengatakan, aku dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memegang kita dengan tangan kanan yang kuat dalam hidup ini, ketika kita sungguh-sungguh berserah masuk dalam proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kembali kami diingatkan bahwa ketika kami mengatakan aku dalam tangan Tuhan, kami diingatkan bahwa kami sungguh-sungguh mengenal kedaulatan Allah dalam hidup kami, bahwa Tuhanlah yang menciptakan kami, Tuhanlah yang membentuk kami Tuhan. Oleh sebab itu kami sungguh-sungguh
miliki, mengenal Tuhan, mengenal janji kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami, sehingga itu menghasilkan iman dan pengharapan dalam hidup kami. Sekalipun ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan yang kami hadapi. Terlebih Tuhan, kami mau masuk dalam proses Tuhan. Ketika Tuhan sedang membentuk hidup kami tidak memberontak melawan Tuhan. Bahkan kami sungguh-sungguh mau tunduk, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami imani akan janji kebenaran firman Tuhan, bahwa kami jangan takut, sebab Tuhanlah yang menyertai. Ketika ada kebimbangan yang muncul dalam hidup kami mengingat bahwa Tuhanlah yang akan meneguhkan dan menolong dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengenal setiap kami Bapa. Tuhan, biarlah Engkau meneguhkan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika saat ini mungkin kami tidak mampu menghadapi pergumulan-pergumulan, kami tidak mampu menghadapi pergumulan dalam hidup kami. Tuhan, janji kebenaran firman Tuhan ini yang meneguhkan kami, bahwa Tuhan yang memegang kami dengan tangan-Mu yang jaya yang kuat itu, yang menuntun kami. Terima kasih ya Bapa. Teguhkanlah iman kami, tetap percaya bahwa Tuhan Engkau setia sampai pada saat dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu berserah. Ketika kami mengatakan aku dalam tangan Tuhan, kami siap diproses, dibentuk oleh Tuhan, sehingga kami menjadi ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh mulia di mata Tuhan. Sampai pada akhir hidup kami pun Tuhan mendapati kami setia dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.